Tapi sekarang nggak dendam. Nggak dendam. Jadi kita dia tuh udah biasa aja. Kalau ini kontrakan kurang ya kita tambahin. Oh, berarti kalau bayaran kontrakan kurang, Abah nambahin. Oh, berarti Abah meskipun maaf udah nggak berkeluarga bareng-bareng lagi, tapi masih nafkahin. Jatuhnya kan masih ngebantuin biayain. Banget ya? Ini ya? Nah, sini dulu. Istirahat dulu yuk. Bentar di dalam masalah. Yuk, mau bentar. Cari banting rapiin. Mau bawa kemana, Bang? Ini mau bawa kemana? Abang mau ke Subang. Dari mana? Semper, Bang? Dari Semper. Dari Semper. Coba. Aduh. Dari jam berapa? Jam 10 malam, Bang. Aduh. Dari Semper ke Subang. Ya, Target jam berapa ke sana, Bang? ya biasanya 3 hari. 3 hari. Namanya siapa? Jangan san, Jang amsan. Amsar. Oke, Bang. Makanya tadi saya lihat Abang lagi beresin barang-barang ya. Dan kayaknya Abang serius banget. Dan saya tadi sempat manggil, kok nggak kurang denger kata saya. Dari jam berapa tadi, Bang? Maaf. Dari malam Sabtu jam 9 Pak, malam. muka nggak, Pak? Oh, udah Sabtu. Itu sendirian aja, Bang? Sendiri ya. Malam Sabtu. Dan ini kan ini hari Sabtu, baru hari Sabtu. Oh, dari hari Sabtu. Enggak, maksudnya dari sana? Ya malam Sabtu Malam jam Sabtu. 11. 11. Berarti Dan malam itu 3 nggak hari. tidur, malam itu nggak tidur. Malam nggak tidur? Nggak tidur. Ya kalau cuma malam Sabtu ini ke Sabtu itu baru hari Sabtu kan. Betul. Tapi emang nggak capek, Bang? 3 hari nggak itu, sampai nggak tidur gitu? Ya, udah biasa. Udah biasa. Jadi, Pak, siapa tadi, Pak? Jang Amsar ya? Jangan san. Ujang Amsar. Jadi kita ketemu Pak Ujang Amsar ini, teman-teman lagi beresin barang-barang mau berangkat ke Subang dari Semper, Jakarta Utara, bener ya, Pak ya? Semper. Target waktu ini 3 hari ya Pak ya biasanya? 3 hari. Bener-bener
capek banget sampai nggak tidur juga gitu. Iya tadi saya mau nanya Pak, itu tadi kalau bawa begitu dijual di tempat tujuan atau Enggak, kalau itu dijual aja, itu bukan dari pakaian doang. Bukan dari untuk cuci. untuk cucu? Cuci. Maksudnya dibawa pulang dari Semper ke Subang buat cucu tuh. Kalau misalnya ada baju-baju, pakai pakaian. Terus selain itu ada lagi. Ada pakaian. Jadi Abah Ujang Amsar kadang kalau ngumpulin barang apa baju teman-teman itu dibuat cucunya ya, bener Abah ya? Buat cucunya. Berarti ngambil kayak maaf kayak barang bekas, rongsokan itu enggak Pak? Oh enggak. Tapi selama ini sendiri gitu. Anak kemana Pak Abah? Anak? Anak kan di Jakarta ya, itu di Semper. Semper. Semuanya 6, enggak 3. Kita tiga. Semper. Jadi ntar di Subang tinggal sama siapa tuh? Sendiri. Sendiri. Ya, itu bikin buku dia. Pulang tuh nabung. Jadi beli lahan. Gitu. Tapi maaf istri gimana? Istri? Istrinya ya itu. Oh udah dicerai. Dan kita punya rumah udah 3 kali, dijualin aja, tanpa damai gitu. Dan juga ya, kita nabung aja lagi, bikin sendiri. Iya. Jadi Pak Ujang Amsar ini punya istri sama anak di daerah Semper teman-teman. Jadi kebetulan Pak Ujang ini pulang ke Subang itu sendiri kebetulan ya. Jadi kadang berapa hari atau berapa bulan sekali sih Bang ke Semper lagi? Setiap bulan ini bolak-balik. Setiap bulan bolak-balik. Bolak-balik. Emang gak capek gitu Bang? Udah biasa kalau Udah biasa. tapi pernah ngantuk di jalan nggak gitu? Enggak. Berarti ini malam tadi belum tidur nih. Paling berhenti mungkin ya ibadah, kalau ini ya berhenti ibadah kita jalan lagi ya kayak. Terus kalau misalkan makan apa itu dapat dari mana Bang? Jualin aja kadang. Kalau kan, Pak nggak usah bayar. Dia jauh, masih jauh kerjaan. Udah tua gitu. Jadi kadang tuh Pak Ujang Amsar teman-teman kayak makan atau apa mungkin yang lain juga pada alhamdulillah sering kebantu ya teman-teman ini misalkan dari makanan atau jajanan mungkin apa ya. Tapi tadi udah makan Bang? Udah. Udah. Jam berapa tadi? Asar. Belum asar. Jam 12. Makan siang dong berarti. Ini udah ini mau makan lagi tuh Mbak? Sore udah. Oh. Tapi maaf, Abang masuk umur berapa sih Bang sekarang? 80. Umur 80 teman-teman, sebulan sekali bolak-balik Semper Subang. Itu benar-benar keren banget itu Abang Ujang Amsar. Anak 6 tapi udah meninggal 3 ya Bang. Cucu berapa? 15. Cucu 19. Cucu 19 teman-teman. Udah punya hidup. Oh, udah punya buyut juga 3. Ya Abang, tapi maaf ibu juga masih ada ya Mbak ya? Ada. Berarti seumuran? Ada, cuman itu dari Solo. Tapi ya kalau kita kan orang ini nggak boleh benda. Betul. Dia sudah dan orang kita nggak nurut sama peraturan suami kan kita kasihan. Benar. Dan kita mah kasihan. Benar. Ya perempuan dia menurut peraturan suami kalau dan kesoda. Iya. Kalau senang ini yang kedua kita enggak. Ini kan nggak nurut ya. Benar. Main jual aja apa kita kan bagaimana? Benar. Kan yang usaha mah kita lakukan. Benar. Tapi emang ada barang yang dijual atau apa Bang? Rumah atau Ya, rumah itu ada juga. rumah? Oh jadi waktu itu Bang Ujang Amsar tuh nahan buat jual rumahnya. Ya, jual apa sekarang mah anak saya. Oh. Jadi sama ibunya. Jadi kalau kami buat kemajuan jual aja. Jual tadi. Gimana caranya? Dan ini mah masih pengen jual rumah masih dengan ke BTN. Ya repot lagi. Iya. Jadi akhirnya itu 2 tahun berlalu aja dia dicabut. Jadi kita
pulang ke Piraman itu ke sini dia nabung kalau pulang. Berarti rumah ini yang sekarang udah kejual berarti? Ya kalau ini mah Belum, ini belum. Ini bikin. tinggal lagi. Berarti kemarin sempat ada konflik kalau rumah yang itunya mau dijual. Ya jual. Udah dijual. Oh iya iya. Jadi sempat mau jual rumah yang di sana teman-teman, cuman ada sedikit konflik. Jadi yang sana udah kejual ya, Bah ya? Yang udah kejual. Ya udah Dijual. kalau ini mah sekarang nih bikin lagi beli baru. Mbak Ujang beli baru di daerah Subang ya, Bah ya? Dia pulang dari Tegatabung jadi kebeli lahan. Oh, alhamdulillah. Ini pengen ngeblok pengen ada kelas dari satu kamar Iya, iya. dua kamar. Dua kamar. Oh berarti ya alhamdulillah sekarang ada tempat tinggal meskipun sendiri gitu ya, Mbak ya? Tapi anak sering nengok gitu, Mbak? Ya, Oh belum? Udah berapa tahun kira-kira? ya, ini 2 tahun lagi. 2 tahunan. Ya, yang anak dia nggak tahu nggak tahu nggak ngebelok-belok tapi yang bapak juga nggak tahu. Oh jadi anak-anak gak tahu kalau Abah udah punya rumah lagi? Gak tahu? Oh gak tahu. Dan bapak pulang katanya akhirnya rumah bapak modal saya bilang. Alhamdulillah udah Bang kalau misalkan ada punya tempat tinggal sendiri berarti ya sekarang mah anak juga belum pada nengok gitu ya Bang ya, tapi ibu di sana ya kan ya berarti memang menjaga ibu lah ya gitu ya. Berarti tapi kalau misalkan kayak Abah ke Semper nih ke tempat anak tapi anak-anak masih pada welcome gitu, nerima gitu, masih ini dia apa ngelayanin kopi atau apa atau makan gitu masih alhamdulillah. Kadang pada pegel sakit nggak sih Bang? Pada pegel sakit kaki enggak? Alhamdulillah. Kalau orang terbunuh orang sakit, kuat. Kalau orang? Namanya Pangeran Diponegoro tahu? Iya kalau Pangeran Diponegoro. Itu namanya Pangeran Mangkubumu. Adanya di Desari. lebih ke sejarah ya. Jadi si pahlawan Islam ya Bu. Jadi Abah Ujang Amsar ini emang udah biasa teman-teman, udah biasa jalan. Sakit pun ya alhamdulillah masih diberi kesehatan sampai sekarang ya. Ya alhamdulillah gitu. Jadi kalau misalnya kayak makan atau apa alhamdulillah juga banyak yang ngasih bantuan gitu ke Abah kayak misalkan makan siang atau mungkin sarapan ya banyak gitu pada alhamdulillah berbaik lah. Cuma memang Abah Amsar ini apa namanya anaknya belum nengok karena posisinya juga mantan istri berarti ya udah ya, ya ibu ya mantan istri ya, jadi memang anak-anak tuh lebih ke mantan istri atau Amsar pasti ibu gitu. Jadi paling Jangan dijualnya pada sekolah tidak diterima. oh betul dari sekolah sih intinya ya Pak ya. Karena udah punya dagang. Dagang. Jadi kalau dagang udah ibu udah berangkat, udah berangkat, waktunya jadinya nggak ada waktu berkali. Jadi alasan anak-anak Abah Ujang Amsar ini jarang nengok itu karena anak cucu-cucunya sekolah teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan Abah Ujang Amsar kesana pun alhamdulillah tuh anak-anaknya masih pada terima, masih ngelayanin. Cuma memang jarang nengok ke daerah Subang karena ya itu tadi faktor sekolah ya. Sehingga kalau di sana caranya ajar yang Iya jarang. Tapi kadang sedih nggak sih Bang kalau misalkan kayak balik ke sana anak-anak dulu nggak sih kalau misalkan ketemu ibu kan di sana ya kadang masih ngobrol kan ngobrol tapi zaman nggak ada denda. nggak dendam. Jadi kita biasa udah biasa. Kalau ini kontrakan kurang ya kita tambahin. Oh berarti kalau bayaran kontrakan kurang Abah nambahin. Oh berarti Abah meskipun maaf
udah nggak berkeluarga bareng-bareng lagi tapi masih nafkahin jatuhnya kan, masih ngebantuin biayain. Ya keberkatan dunia kita bisa kita yang benar ini. Oh, itu kan ya yang itu kan sekarang kita udah ya itu kan betul kalau menurut kan neraka. Bener. Ya aku yang dia apa kan waktu kita waktu nikah kan ada waktu bapaknya udah nggak tanggung jawab, kita yang tanggung jawabnya kan kita kan nggak butuh ya kita untuk masih dulu peraturan suami kalau pengen ke kota kita ngerti Jadi kadang kalau misalkan abah bantuin ke sana nih, tempat ibu misalkan kayak ada pintu yang rusak atau uang kontrakan kurang gitu. Nah misalkan abah kasih atau abah benerin loh. Nah terus ibu ngomong apa bang? Bilang makasih. Tapi kadang kayak misalkan maaf, kan udah abah kasih nih misalkan, terus ibu ada omongan-omongan minta maaf dan lain-lain gitu. Ada cuman orang itu ya itu. Pokoknya kalau petinya kita makanya beda gitu. Dia tuh nggak setia. Oh nggak setia. Dia nggak setianya bagaimana deh? Kan kita mah rajin juga. Pinggir kali diceplok tengah bisa diceplokin pakai semen. Benar dia mah kayaknya gitu aja. Nih pokoknya kalau bu apa ini apapun kali mah katanya dipakai jangan balik lagi. Kan udah diusir tapi balik lagi. Kenapa udah diusir dan balik lagi? Makanya ya jadi semua itu bisa. Karena Jadi Abah Ujang Amsar ini teman-teman nyeritain, maaf saya perjelas ya karena kita di pinggir jalan juga, suaranya jadi kurang kedengaran. Jadi nyeritain yang story masa lalunya lah. Kalau memang ada konflik yang benar-benar itu memang harus ya diselesaikan gitu, karena kita mungkin dari udah berkeluarga atau sudah menikah, memang kadang ada konflik yang susah diselesaikan gitu, tergantung kita masing-masing orangnya gitu. Memang yang kalau saya lihat ini kadang kayak untuk dari laki-laki ya, karena udah menjati diri untuk menafkahi, menghidupi seorang istri, meskipun ada konflik seberat apapun atau mungkin berpisah, tapi ya saya salut kebanyakan laki-laki itu masih bertanggung jawab atau masih membantu dari segi ekonomi, betul gitu ya bang ya, gitu. Jadi sebenarnya pada intinya kita semua ya harus mensyukuri juga gitu kan, karena kadang pihak dari perempuan atau pihak laki-lakinya kadang kita susah untuk merendahkan diri atau meminta maaf, karena padahal masih butuh tapi susah untuk meminta maaf satu sama lain gitu ya banyak. Dan pada akhirnya Abah Ujang Amsar ini masih ketemu ibu mantan istrinya, masih bayarin kebutuhannya mungkin ya Bah ya sebagian, masih benerin alat-alat rumah atau apapun itu masih dibantuin sama Abah ini Ujang gitu. Itu mantep banget, itu masih bener-bener udah konflik yang nggak harus balik lagi tapi masih balik lagi, itu bener-bener tanggung jawabnya nomor satu banget. Tapi pernah berpikir nggak sih Bah, waktu itu umur berapa Bah, waktu pas misah itu umur berapa Abah? Waktu udah nggak sama ibu lagi umur berapa waktu itu? ya 2017. Oh berarti 7 tahun. 7 tahun yang gitu ya? 8 tahun ya, 8 tahun. Berarti iya umur udah masuk 60-70an ya Bah ya? 80 ya. Selain pasti Tahun 45. Oh pas Indonesia merdeka berarti ya Bah ya? Abah Ujang lahir tahun 1945 teman-teman, pas Indonesia merdeka. Benar-benar sepuh banget ya. sejarah dan tahun 45 itu setiap Islam ulang tahun itu. Jadi tahun 45 itu yang paling sejuk Iya. karena katanya
tiap tahun ya. Di ulang tahun ini. Ya itu Abah Ujang Amsar, lihat teman-teman, itu bener-bener tuh kakinya bener-bener udah saking kuatnya banget gitu ya, nggak ada rasa sakit tapi bang, maksudnya ini kan maaf kan uratnya sampai keluar-keluarnya saking sering jalannya nih bang, tapi nggak pegel atau apa gitu sakit. Alhamdulillah. Semua juga ada ini. Jadi kapan kita kalau petunjuk sudah tahan lapar tahu Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala lalu ya Ta'ala kalau bulan ini berapa sih seminggu makan ini belajar ini makan ini jadi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma antara bila ya antara saja Allah itu seminggu saya makan nggak apa-apa sih. Kalau memang 2 hari juga nggak kuat, tapi kalau saya seminggu 2 hari saya nggak makan. Jadi teman-teman, Abah Ujang Amsar ini ngejelasin kalau tuh yang namanya puasa atau jarang makan itu udah biasa teman-teman. Memang kita bisa bedain ya orang-orang yang zaman yang masalah dulu zaman dulu sama yang zaman sekarang tuh yang modern itu memang daya tahan tubuh mungkin beda ya Pak ya, lebih kuat yang dulu gitu, yang lebih kalau orang dulu kan ibaratnya masih suka jalan bersepeda betul ya Pak ya. Kalau sekarang kan bener-bener udah pakai canggih lah, ke pasar aja kadang online juga bang, nggak kemana-mana gitu, jadi daya tahan tubuh Abah tuh lebih kuat gitu, makanya jarang ngeluh sakit atau apa. Tapi kalau kehujanan apa tetap jalan apa neduh dulu Pak kalau hujan? Ya tadi jalan aja. Jalan aja, nggak neduh. Ya kalau kita mah tahan panas, tahan lapar, tahan hujan bisa tahan dulu. Jangan kasihan juga dong badannya bang, Ya, jangan tapi maksain. kan kita nih, ayo saudara kita 4 kali makan kan pada makan. Jadi kalau makan saudara kita saja. Kalau kita lain hari kawin juga. Kalau makan kita wajib makan. Jadi apa sebab makan jadi penyakit kan? Enggak sayang sama saudaranya. Berarti ini Abah dari sini mau langsung jalan ke daerah Subang. Oh, berarti di Subang pun nggak ada yang nungguin nih. Abah pulang sendiri ke rumah. Enggak ada. Nggak ada orang. Tapi kalau masak apa gimana? Masak sendiri? Bisa sendiri. Kadang-kadang ya tetangga yang tahu yang suka ngasih. Ya kalau saya mau kesimpulan sih ya alhamdulillah ya Abah sehat selalu gitu ya kan, ibaratnya kuat lah dari fisik. Saya berdoa semoga Abah lancar semoga sehat fisik, terus saya ditengok anak ya bayar, soalnya kan memang anak udah 2 tahun ya jarang nengok, tapi memang karena cucu sama yang lainnya sekolah gitu kan ya bayar. Abah juga sebulan sekali itu juga ke Semper ya. Jadi gitu teman-teman, ini maaf kurang kedengeran juga karena kita memang di pinggir jalan gitu, agak pinggir jalan. Jadi saya sering ngarahin apa yang diomongin Abah Ujang Amsar, dan Abah Ujang Amsar ini pengen berangkat ke Subang, mau ngejar waktu mungkin. Jadi kita cukup mungkin sampai sini aja. Jadi kayak gitu aja Bang. Ini saya juga ada kan bisa masak sendiri. Kan? Ya, maaf saya nggak bisa ngasih banyak-banyak Bang. Jadi kalau misalkan
sampai Isya itu anak ngaji yang umur 5 tahun 4 tahun kasih 2.000 dapat duit 300.000. Kenapa di masjid saya balik ke Jakarta dicari di sini pulang-pulang nggak ketemu, balik lagi dari sini ke sana jalan nanti ada 10 kali nggak ada ya. Kata guru itu katanya itu Fauza malaikat jadi Fauzanya coba di musola pasar Pinang nggak dibayar. Iya. 10 hari pulang, 15 hari pulang, 10 bulan kali pulang, jadi lagi bayar. Dicari ini masjidnya udah ketemu, Iya. tapi di musolanya yang dekat itu ketemu aja, tapi itu pun nggak ketemu. Jadi teman-teman, Abah Ujang Amsar ini memang mungkin masih mau lebih banyak cerita lagi karena kita ngejar waktu, Bah. Ini saya terima kasih banyak Abah udah cerita banyak sama saya karena kita juga ngeliat waktu sama kondisi cuaca, Bah. Saya takut nanti hujan, Abah nanti hujanan atau mau buru-buru atau mau makan dulu begitu. Ini saya sebelumnya terima kasih banyak Abah udah cerita. Semoga kita ketemu lagi. Abah sehat-sehat. Alhamdulillah, ya. Yuk kita ke depan ya, Bah. Yuk kita sambil ini apa masih mau nyantai sini apa mau dimasukin? Jadi pada di store sendiri di barang-barang. Mau ditai-taikin, Bah? Mau ditai-taikin? Oke, cukup hari ini teman-teman kita ketemu Abah Ujang Amsar yang memang dari daerah Semper mau balik ke Subang, teman-teman. Mungkin tadi Pak Ujang Amsar itu memang masih banyak mau cerita karena udah umur mungkin ya, maaf. Jadi suaranya memang kurang kedengeran karena juga kita di pinggir jalan gitu kan. Jadi setelah banyak bercerita itu memang Pak Ujang Amsar ini ya lumayan masih kuat dari segi fisik lah. Terus juga dia bercerita kalau memang ada sedikit konflik yang nggak dia inginkan selama 8 tahun silam gitu. Jadi dari pihak keluarga si ibunya pun masih menerima dia, juga masih welcome lah gitu. Jadi saya juga dengarnya senang gitu. Memang tapi karena Abah Ujang Amsar ini punya karakter yang bener-bener fighter banget gitu, sampai masih sebulan sekali balik Semper, Subang Semper itu bener-bener mantep banget. Jadi saya bener-bener salut saya buat Pak Ujang Amsar ya. Semoga Pak Ujang Amsar kedepannya itu bener-bener dilancarin, terus diberi kesehatan dan juga bisa ketemu kita lagi. Oke, jadi kayak gitu, tinggal kalian bantu kita juga untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar saya bisa lanjut untuk berbagi ke teman-teman yang lain atau ketemu orang-orang yang butuh bantuan di samping gitu ya. Thank you.